Kenapa didahulukan tilawah Al-Quran? Karena tilawah Al-Quran ini seakan Allah ingin kasih pesan, membaca Al-Quran itu adalah amal yang paling mewah, yang paling hebat. Bukankah Nabi pernah mengatakan, Allah tidak akan mengazab orang yang hatinya pernah menyimpan Al-Quran. Bukankah Nabi pernah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Quran akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Bukankah Nabi juga mengatakan, satu surat dalam Al-Quran yang bila dia baca, maka akan diampuni dosanya dan dia akan diberikan syafaat sampai nanti di hari kiamat dan sampai nanti dia masuk surga. Sahabat bertanya, apa itu amal ya Rasulullah? Engkau bacalah surat Tabarakallazi biyadihil muluk, engkau bacalah surat Al-Muluk. Bukankah Nabi juga mengatakan, bila ada orang punya anak yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, adakhalahul jannah, dia pasti masuk surga. Wa saffa'a asrata min ahli baitihi kulluhum aujabat lahumun nar, yang mereka sudah diponis masuk neraka. Kenapa 10 keluarganya yang diponis masuk neraka tidak jadi, batal masuk neraka, dibawa ke surga? Karena tilawah Al-Quran. Jadi kalau salat, dia selamat sendiri, dia tidak masuk neraka, dia masuk surga tapi sendiri. Kalau dia berinfak sedekah, dia masuk surga sendiri. Tapi kalau membaca Al-Quran, dia masuk surga dan di 10 keluarganya yang divonis masuk neraka. Itulah kenapa tilawah Al-Quran ditempatkan Allah lebih dahulu dari salat dan dari infak, untuk menunjukkan ini amal yang sangat besar nilainya. Kenapa? Para pembaca Quran bukan hanya dirinya yang selamat, bukan hanya dirinya yang mendapat kebaikan, bukan hanya dirinya yang dimasukkan ke surga, plus dia akan membawa 10 keluarganya paling tidak besertanya ke surga yang sudah divonis masuk neraka. Inilah menunjukkan utamanya membaca Al-Quran. Itulah kenapa dari ketiga amal yang membawa ke surga ini, tilawatul Quran, salat, infak, tilawah Quran diletakkan di awal. Karena ini amal yang bukan hanya berdampak pada yang melakukan, tapi juga berdampak pada orang-orang dekat pelakunya. Beda dengan salat, hanya berdampak bagi pelakunya. Infak hanya berdampak bagi pelakunya. Kebaikan hanya pada pelakunya. Tapi kalau tilawah Quran, pelakunya mendapat kebaikan dan keluarga dekatnya juga mendapat kebaikan. Salah satunya dia masuk surga bersama keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Itulah kenapa Allah urut amal ini dalam urutan seperti itu. Tilawah Quran, salat, dan infak. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian orang yang mencintai Al-Quran, menjadi bahagian orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, atau paling tidak menyebarkan ajaran Al-Quran. Hingga ini menjadi amal terbaik kita kelak di akhirat, yang dengan inilah kita membawa keluarga kita mendapatkan ke surga Allah, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.